Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Febri. Pada kesempatan kali ini, kami dengan saya sendiri, yaitu Nurul Rasida, dua rekan saya, Risa dan Afifah, akan mempresentasikan mengenai observasi lapangan yang berada di SDN Pondok Pinang 08. Nah, terkait dengan hal itu, nanti kami akan menjelaskan tentang profil sekolah, visi misinya, tujuannya, pelaksanaan PMB, kegiatan eskul, prestasi, dan juga kekhususan yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Nah, untuk pertama yang akan kita presentasikan adalah alamat sekolah di mana SDN Pondok Pinang ini berlokasi di Jalan Subur, tepatnya di Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, profil sekolahnya apa saja sih? Di sini kita cantumkan ada identitas sekolah, ada dokumen dan perizinannya, serta sarana dan prasarananya. Nah, identitas sekolah sendiri di sini sudah ada keterangannya. Ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Pondok Pinang, status sekolahnya negeri, dan waktu penyelenggaraan itu pagi. Jumlah gurunya ada 22, jumlah pendeknya ada 5, serta jumlah muridnya ada 422. Nah, dokumen perizinannya di sini sudah ada nomor SK-nya dan berakreditasi A. Nah, sarana dan prasarananya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mempresentasinya lebih lanjut. Untuk kontaknya bisa menghubungi lewat email sdnpondokpinang08pagi@gmail.com dan websitenya ada di Instagram @pondokpinang_08. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan yaitu profil sekolah dan alamat sekolah dari Pondok SDN Pondok Pinang 08. Di sini ternyata SDN Pondok Pinang 08 terdapat visi dan misi. Nah, di mana visinya itu SDN Pondok Pinang 08 mewujudkan peserta didik yaitu yang cerdas, terampil, mandiri, dan serta berahlia dan peduli lingkungan sosial dalam keberagaman. Nah, di mana yaitu yang kedua itu ada visi dari SDN Pondok Pinang 08. Yang pertama itu dia menyelenggarakan pendidikan guna mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual secara seimbang dan serasi. Yang kedua itu dia meningkatkan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan bobot dengan modifikasi kurikulum dengan peserta didiknya. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan seluruh sumber daya, baik pun sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, dan lingkungan dengan dilandasi 3 tertib, yaitu tertib waktu, belajar dan bekerja, dan tertib administrasi. Dan yang keempat itu menciptakan lingkungan sekolah yang dapat diakses seluruh peserta didik secara aman, nyaman, religius, dan kekeluargaan. Dan yang terakhir misinya yaitu dia mengembangkan kebiasaan hidup sehat, bersih, dan peduli sosial. Selanjutnya ada tujuan SDN Pondok Pinang 8. Yang pertama, di sini ada meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas kepribadian peserta didik yang berakar pada budaya lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan prestasi kepribadian peserta didik untuk mencapai tingkat KKM yang ideal 75 setiap mata pelajaran setiap kelas. Selanjutnya yang keempat itu ada meningkatkan prestasi non-akademik dengan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan partisipasi dalam bidang keagamaan, olahraga, kesenian, dan kegiatan lainnya. Nah, yang terakhir di sini tujuannya itu menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke SMP atau MTS. Selanjutnya ada rumusan tujuan dan target PBM. Tujuan pembelajaran dan target PBM ini meliputi yang pertama audiens atau peserta didik, yang kedua behavior atau perilaku, yaitu kemampuan yang harus ditampilkan siswa. Yang ketiga itu ada condition, yaitu kondisi seperti apa perilaku atau kemampuan yang harus ditampilkan.
Selanjutnya yang terakhir itu ada degree, yaitu keterampilan yang dicapai dan diukur. Ya. PMB pelaksanaannya yaitu pembelajaran berbasis masalah suatu pendekatan. Nah, pembelajaran ini diawali dengan penyajian masalah yang dirancang dalam konteks yang relevan dengan materi yang dipelajari. Nah, inilah adalah kegiatan kita selama PMB karena pandemi kita laksanakan secara virtual atau daring, di mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan Google Classroom dan aplikasi penyedia rapat virtual seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lainnya. Kita juga ada yang namanya Google Form untuk pelatihan soal dan juga quizzes. Nah, selanjutnya yaitu ada refleksi, di mana refleksi ini dilakukan secara rutin setiap bulannya dan ditindaklanjuti setelah guru mendapatkan poin-poin penting berdasarkan diskusi dengan kepala sekolah. Nah, saat diskusi dalam forum, kepala sekolah juga mempersilahkan guru untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, di sini ada fasilitas sekolah untuk guru. Jadi, untuk mendukung guru dalam melakukan PMB, kepala sekolah memberikan kuota yang bisa digunakan untuk mendukung kelancaran PMB berlangsung. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Gambar yang pertama ini ada ruang kelas sebelum pandemi, dan di gambar yang kedua sebelahnya itu ada ruang kelas yang akan digunakan setelah pandemi. Bedanya itu di sini pada setelah pandemi jarak bangku siswa atau meja berjarak 2 lantai atau 3 lantai, dan di sini siswa duduk secara sendiri-sendiri. Selanjutnya di sini ada ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang UKS. Nah, selanjutnya sarana dan prasarana itu ada laboratorium, perpustakaan, dan musola. Dan selanjutnya sarana dan prasarana di SDN Pondok Pinang 8 ini ada lapangan, memiliki 2 lapangan dan kantin yang sehat atau bersih, di mana siswa diwajibkan untuk membawa tempat makan dan tempat minum sendiri-sendiri. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai kegiatan keagamaan. Nah, di SDN Pondok Pinang 08 ini kegiatan keagamaan sebelum pandemi itu banyak sekali ya. Dalam 1 tahun itu bisa banyak, terutama pada saat santunan anak yatim. Terus ada juga kurban, Maulid Nabi. Nah, untuk sehari-harinya ada pembiasaan seperti duha berjamaah, zuhur berjamaah, dan juga pembiasaan sebelum masuk kelas, sebelum memulai pelajaran itu ada tadarus. Dan juga ada penghafalan atau pemahaman tentang 99 Asmaul Husna. Nah, terlihat di sini ada kegiatan daring atau virtual selama pandemi. Kegiatan dilakukan masing-masing di rumah, tetapi tidak mengurangi nilai keagamaan itu sendiri. Guru selalu memperhatikan kebiasaan yang dilakukan oleh murid melalui virtual atau daring. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu kegiatan ekstrakurikuler di mana yang terdapat di SDN Pondok Pinang 08. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat ada eskul yaitu bola basket yang di atas itu dilakukan atau dilaksanakan sebelum masa pandemi. Yang kedua itu dilakukan ketika pada masa pandemi. Nah, yang selanjutnya di slide selanjutnya yaitu ada kegiatan eskul kepramukaan. Yang pertama itu gambar pertama bisa lihat itu sebelum pandemi, dan yang kedua itu gambarnya setelah pandemi, dan di sini juga dibimbing atau ada pembinanya dalam kepramukaan ini. Nah, yang kegiatan ekskul yang terakhir yaitu ada pencak silat, yaitu dilakukan sebelum masa pandemi, dan yang terakhir itu ada kegiatan ekskul menari dan dilakukan secara virtual. Ada prestasi siswa pada tahun 2020. Nah, yang pertama di sini ada seni lukis. Juara 1 FLS 2N Cergam tingkat kecamatan wilayah. Yang kedua itu juara 1 FLS 2N Cergam tingkat kecamatan Kebayoran Lama. Dan yang terakhir itu juara 3 FLS 2N Cergam tingkat Jakarta Selatan. Selanjutnya prestasi yang kedua itu ada pramuka.
Yang pertama juara umum permainan besar siaga atau PBS Kuaran Kebayoran Lama pada tahun 2019. Dan yang kedua itu mengikuti Jambore cabang Penggalang di Cibubur pada tahun 2019. Selanjutnya pada prestasi yang ketiga, ini di sini ada menari. Juara 1 tingkat SD tingkat nasional, lomba tari kreasi daerah Nusantara, dan juara 3 tingkat nasional lomba tari kreasi daerah Nusantara. Dan yang terakhir di sini ada prestasi dari bela diri, yaitu juara 1 karate tingkat nasional. Nah, di sini ada kejuaraan menari di tingkat 1 nasional. Bisa dilihat dalam PPT-nya, dan selanjutnya yaitu ada prestasi di bidang keagamaan di tingkat wilayah 1. Nah, jadi prestasinya yaitu juara 1 Pidacil, yang kedua itu ada juara 2 MTQ Putri, yang ketiga itu ada juara 3 Marawis, keempat itu ada juara 1 Qasidah, dan yang terakhir itu adalah juara 4 MHQ Putra. Kekhususan apa sih yang dimiliki di SDN Pondok Pinang 8 ini? Yang pertama ada di bidang akademik dan non-akademik. Kalau di bidang akademik, di SDN 8 ini menggiatkan literasi di setiap kelas. Jadi setiap kelas ini sudah ada tempat-tempat literasi untuk anak-anak atau peserta didik. Nah, yang keduanya itu kita sangat-sangat mengupayakan untuk prestasi di non-akademik. Kenapa? Karena ketika siswa ini tidak berprestasi di akademik, dia mempunyai kesempatan prestasinya di non-akademik. Makanya untuk sekolah ini sendiri sudah memfasilitasi dengan baik, prestasi-prestasi pun sudah banyak yang studi raih dari eskul. Eskulnya apa saja seperti pramuka, silat, menari, melukis yang tadi sudah disebutkan di atas. Kesimpulannya adalah SDN Pondok Pinang 8 sudah mempunyai visi, misi, dan tujuan yang baik, sarana dan prasarana pun sudah lengkap. Adapun selama pandemi kegiatan atau program yang ada di sekolah tersebut dilaksanakan secara daring atau virtual, terutama mengedepankan yaitu eskul dilakukan dengan virtual. Nah, akademik juga seperti itu, tiap harinya masih mengadakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, SDN Pondok Pinang 8 sendiri itu mempunyai banyak prestasi juga di kegiatan keagamaan. Nah, seperti non-akademik juga seperti lomba menari, pramuka, dan melukis. Nah, demikian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.